karena kita kebiasaan di kapal bekerja on time. Nah, itu kebawa juga di kepribadian kita pada saat kita di rumah. Gitu. Saat ada kedatangan seorang wanita bekerja di atas laut, mungkin di kapal itu jadi lebih hidup. Untuk kehidupannya saya lihat sebagai seorang pelaut, kok enak. Hai Mens, selamat datang di Navigating Through Maritime Podcast bersama saya Kapten Dina Christina. Di sini bersama saya ada pelaku dari I Sail Seven Seas. Kita akan bertanya-tanya nih tentang the love story of seafarer. Coba nih perkenalkan dirinya siapa nih para pelaku cinta di tengah laut. Halo, perkenalkan saya Muhammad Rifai. Saya bekerja di kapal sebagai engineer. Dan di sini saya mau membahas tentang story of love in my life. The greatest story of love. Itu bukan hanya The Great Gatsby ya, tapi ada the story of love I Sail Over Seven Seas di sini. Boleh tanya sedikit nih Pak Ib, kira-kira memilih bekerja di laut sebagai pelaut itu kenapa ya? Kalau dari tadi kemarin-kemarin kita dengar ya ekonomi atau keluarga. Nah ini yang mana satu nih? Lebih ke dua-duanya sih, Dua-duanya ekonomi dan keluarga. Oke, gimana awal ceritanya nih jadi pelaut? Jadi di keluarga saya itu sebenarnya tidak mengenal sama sekali dunia pelaut ya. Oke. Tapi Jadi tahu menemukan sendiri informasi tentang pekerjaan ini dari luar ya? kebetulan itu ada suami dari kakak saya itu menikah dengan seorang pelaut. Oke, Pada membawa saat pelaut itu. di dalam, Iya, di dalam lingkaran keluarga keluarga. besar ya. Dan di situ saya baru tahu dunia pelaut itu seperti apa. Oke. Ternyata pada saat saya tahu dan ingin mengetahui dunia pelaut itu ternyata oke, ini enak, ini bagus untuk Enaknya gimana nih step by step jadi pelautnya? Apakah mungkin sekolahnya lebih ke di mana dulu? ekonomi ya. Oke. Jadi saya melihat dari abang ipar saya sendiri itu Memang suatu trigger untuk membuat mempercepat kondisi jauh lebih baik gitu ya. Benar. Enak Banyak dalam hal duitnya itu. nih. Oke. Gitu. Ujung-ujungnya duitnya kok duit ada pasti ya, dong. Iya. gitu ya. Jadi dulu sekolah di mana? Saya sebenarnya dulu pengen sekolah tuh di AMI Medan, tapi ada kendala di ijazah saya nggak bisa, jadi saya pindah ke Sekolah Tinggi Maritim Jakarta, Stimar AMI. Oke. Gitu. Tahun berapa itu? Itu saya masuk di tahun 2011 di Stimar AMI Jakarta. Selesai itu di 2014, 2015 saya Itu selesai. langsung belayarnya di dalam negeri atau ke luar negeri langsung nih? Kalau untuk pertama kali kan saya untuk kadet ya, itu kadet saya ke luar negeri. Tapi untuk next step sebagai engineer itu saya berawal dari lokal. Oke. Dari kapal lokal. Dari 2014 sampai sekarang udah 10 tahun dong ya. Hampir 9 tahun. Oke, gimana nih selama 9 tahun berlayar di dalam dan di luar negeri, apa yang paling banyak dirasakan? Yang banyak dirasakan kalau untuk belayar di luar negeri itu bisa jalan-jalan keliling dunia. Itu bonus ya. Bonus. Itu digaji dan jalan-jalan. Bekerja sambil jalan-jalan. Siapa yang nggak mau ya kan, Cap ya? Dan gajinya juga lumayan gaji ya. juga lumayan gitu. Tapi sebelum itu bekerja di lokal ya saya, Cap ya, itu berat. Berat ya? Iya. Nah, apa nih bedanya antara lokal dengan di luar tadi? Kalau untuk masalah perbedaan lokal dan internasional itu mungkin lebih ke gaji ya, salary. Oke. Ya, itu jauh berbeda. Dan kedua untuk tantangan. Oke. Kalau untuk tantangan di kapal lokal tuh menurut saya ya udah biasa. Apa tuh biasanya dan tidak biasanya? Bahasa. Pasti. Oke, biasa normal kan, ya, bahasa normal Indonesia bahasa. aja gitu. Tantangan itu nggak ada ya, bahasa normal, bekerja normal. Karena kita sama-sama orang Indonesia ya, culture sama, semuanya sama. Masih bisa dipahamin Masih lah bisa ya. dipahamin. Nah, untuk ketika kita bekerja di kapal luar, itu tantangannya lebih. Oke. Nah,
Dan itu yang saya senang untuk tantangan. Sejak kapan nih mulai akhirnya pindah balik ke belayar di luar? Setelah tadi kadet kan kapal luar, terus Kapal luar lokal, itu terus di akhirnya keluar. 2016. Oh nggak lama dong Nggak ya? lama, itu cuman saya satu kontrak doang di kapal Indonesia. Setelah itu saya Balik langsung lagi. move pindah ke kapal Dan merasa luar. mendapatkan lebih banyak privilege di Iya, kapal benar. asing ya. Terutama tantangan itu. Oke, ini kan sebenarnya basa-basi aja ya. Kita mulai dengan karir. Sebenarnya yang paling ingin ditanya itu justru the greatest story of love-nya. Bagaimana ini bisa ketemu sesama pelaut dan menganggap oh nggak apa-apa loh untuk juga menikah dan terus bersama dengan tadi saya tuh udah banyak berbincang juga dengan Sela sama-sama kayak saya pelaut perempuan. Nah itu gimana sih kok bisa nganggap ya kenapa enggak menikah dengan sesama pelaut? Iya, kalau untuk story of love saya itu sebenarnya itu secara kebetulan kayak sebenarnya. Itu perjalanan hidup lah ya. Secara kebetulan itu berjalan aja. Dan suatu hari itu secara tidak sengaja saya ngobrol sama junior saya. Kalau kita kan sebagai senior junior itu kan saling informasi ya. Ketika dia di pelabuhan mana dan kita lagi di mana itu kita saling komunikasi ya. Nah pada saat itu junior saya ini perempuan juga. Oke. Iya, junior saya ini perempuan juga di kampus, beda sama saya sekitar 2 tahun lah. Nah, di situ pada saat saya lagi off ini, saya kan domisili di Medan ya, kebetulan Sering ke Jakarta tapi? sering ke Jakarta dan kebetulan saya lagi off dan saya balik ke Medan di Belawan. Jadi pada saat itu junior saya ini nih menanyakan posisi saya di mana. Dia kan tahu posisinya dia lagi di Belawan dan saya orang Medan Belawan. Pada saat itu dia menginformasikan bahwasannya dia lagi di Medan. Dia menginformasikan saya untuk ketemu. Pada saat pertemuan itu ya berjalan namanya senior junior ngobrol dan junior saya ini menanyakan nih status saya, apakah sudah menikah, apakah sudah punya pacar, ya kan? Ya emang saya pada saat itu kebetulan lagi single ya, lagi tidak ada, lagi single jomblo lah ya, jomblo lah ya kan. Jomblo. Di situ tuh dia menawarkan kebetulan di second officer-nya itu seorang perempuan. Oh oke, ternyata diperkenalkan oleh sesama pelaut Sesama juga. pelaut juga. Nggak jauh-jauh ya, kalau pelaut Karena itu dunia ketemunya pelaut tuh sempit banget. Ketemunya kayak kalau ketemu itu gang senggol tuh saling tabrakan satu sama lain aja ya gitu. Nah ini kan udah oke, akhirnya love story-nya berjalan, pacaran. Nah dalam hubungan sekarang kan udah menikah nih, itu disiplin gaya hidup kalian yang selalu disiplin di kapal itu masuk juga nggak ke dalam hubungannya? Kira-kira ada nilai-nilai yang terbawa nggak sih ke dalam kehidupan sehari-hari? Pasti terbawa. Seperti apa tuh? Itu terbawanya karena kita kebiasaan di kapal bekerja on time. Nah itu kebawa juga di kepribadian kita pada saat kita di rumah, gitu. Jadi pada saat kita melakukan apapun itu benar-benar di arrange schedule dan tepat waktu, pasti itu kebawa. Karena emang kita jadwal bekerja pada saat di kapal itu benar-benar terjadwal, rigid. Bener tertata. Dan itu pasti kebawa. Udah habit ya hari-hari akhirnya kebawa. Karena emang everyday kita lakukan itu dan pada saat kita di rumah itu juga bakalan terbawa. Jadi jangan bilang kalian ada jam jaga juga nih di rumah. Oh tidak dong. Kira sih enggak. Lebih ke kita tujuan tempatnya kita. di mana di sini harus teratur ya semuanya teratur. ya. Jadi mengikutin pasti terbawa. Jadi kira-kira nih satu kan deck, satu engine. Kadang-kadang itu kelas tapi sebenarnya kan kalian harus saling support dan teamworknya ada ada bridge resource management di mana harus saling komunikasi terus. Itu kira-kira ada nilai yang teamwork yang seperti ini kalian bawa juga nggak dalam rumah tangga? Pernah nggak ngeliat emang orang selalu kan rumah tangga itu adalah bahtera. Anggap berarti kalau kayak gini kan sebenarnya dalam bahtera rumah tangga ini nakodanya jadi kebalik nih. Justru jadinya lainnya yang jadi nakoda. Nah ini gimana nih? Kira-kira teamworknya kalian seperti apa? Ada nggak yang dek enggak dong, gua dong nakodanya gitu. Ayo. Jadi kebetulan istri saya ini ya sebagai
alpha woman ya. Berarti nakodanya nakoda rumah tangga. Alpha Oke, woman nih. it's okay. Asal yang penting kerjasamanya ya. Alpha. Asal engine keep running ya, Keep menuju running. tujuan. Jadi sebenarnya lebih sebagai laki-laki ya, saya lebih Sudah memilih ya? Iya, memilih jalan hidup saya untuk sama dia, dan saya harus mengerti pengertian sama dia gitu. Judulnya adalah tadi teamwork untuk bahtera kapalnya sampai tujuan, gitu kan. Yang Berlayar penting, nih, yang ini engine-nya kita, jalan, navigasinya jalan. Jadi yang bikin passage plan bener ya. Bener. Ternyata nakodanya yang bikin passage plan. hubungan kita yang penting berjalan dengan Itu sih kuncinya ya, bukan kalau masalah seandainya apa. kita dalam hubungan, kalau menurut saya kalau kita sama-sama keras gitu ya, dalam hubungan mungkin itu berat, pasti bakalan banyak kendala-kendalanya ya. Yang penting tahu posisi masing-masing ya ternyata. Kita lebih pengertian sih sebetulnya. Terus ini nih, yang pelajaran yang paling didapatkan nih, yang dibawa dari sebagai engineer di kapal, disiplinnya, masalah waktu, masalah pekerjaan, apalagi nah kira-kira yang dibawa wisdom ada kebijaksanaan yang diperoleh, mungkin jadi lebih adaptatif, mungkin jadi lebih ya terbuka pemikirannya, lebih open minded atau apa? Jadi si open minded sih lebih open minded ya Kevin. Kalau untuk kita berlayar di luar itu kan pengetahuan kita di luar lebih banyak yang kita dapat dibanding kita di lokal ya. Ya mungkin untuk itu, untuk lebih open minded lah. Open minded yang pasti yang didapat ya. Itu bisa diterapkan juga di hari-hari pasti ya, bertemu orang nggak juga langsung yang judgmental atau negative thinking, netting langsung netting kan katanya. Jadi kita lebih mengerti posisi. Oke, itu salah satu apa ya, teori survive di kehidupan juga. Kalau kita lebih paham orang lain sih, nggak langsung hanya point of view-nya hanya dari kepala kita aja. Nah, kalau orang kan berpikiran juga kapal itu dulu kan identik dengan berlayar, kerjanya semua fisik. Tapi bener nggak sih semuanya pekerjaan di kapal itu hanya pekerjaan fisik doang atau ada kerjaan lainnya nih? Kalau seandainya dibilang fisik, emang bener. Kerja di kapal itu emang bener-bener fisik harus fit ya. Jadi memang harus dibutuhkan. Tapi tidak semua kerja di kapal itu untuk tenaga. Dan itu pengetahuan juga harus. Selain itu apalagi tuh kira-kira? Ya kalau untuk tenaga pasti itu pasti lebih dibutuhkan sih kalau menurut saya sebagai orang engine ya. Iya. Sebagai orang engine, tenaga dan pikiran dan pengetahuan benar-benar dibutuhkan. Karena apa? Karena bekerja di engine kalau menurut saya itu berat. Tahu sendiri Kapten mungkin pernah merasakan kerja di kapal ya. Itu pasti kalau untuk kerjaan orang engine mikir pasti berat. Kalau saya sendiri enggak favorable pekerjaan bagi saya ya, karena panas. Nah itu. Kalau saya udah sumuk, saya nggak sanggup kerja di tempat yang panas begini. Karena apa yang saya bilang tenaga itu lebih penting di engine ya, karena posisi pekerjaan kita di engine itu panas. Itu yang terberat kalau menurut saya. Jadi harus fit ya, karena harus memang bener-bener fit. harus adapt karena dia panas banget. Karena kalau kita bekerja di tempat panas itu kan blank ya, Kevin. Ya, pasti. Bener blank, langsung lumir otaknya, nggak bisa mikir. Bener sekali makanya. Nah, kira-kira nih sisi humanisme apa sih tentang pelaut yang jarang diketahui sama orang umum? Karena stereotipnya kan pelaut itu kebanyakan negatif ya. Nah, kira-kira apa sih yang sebenarnya nggak diketahui oleh umum tentang pelaut itu sendiri menurut Pak ini? Ya, sebenarnya pelaut itu kebanyakan emang dipandang orang negatif ya. Tapi ada sisi positif di balik itu semua, nggak semua negatif. Kita berbicara tentang perspektif orang tentang negatif dulu ya. Kebanyakan orang awam bilang pelaut itu, yang bekerja pelaut itu suka bermain perempuan, mabuk-mabukan. Dan menurut saya itu tidak semua ya. Pelaut itu seperti itu. Banyak sekali pelaut-pelaut yang benar-benar di atas kapal tuh bekerja ya bagus, lurus gitu.
Ya setuju sih Ah. soal ini ya, karena bagi saya sendiri dulu waktu belayar yang saya temuin itu kebetulan karena di kapal tanker yang benar-benar bekerja hanya untuk keluarga, Iya, bahkan hanya untuk untuk turun keluarga. kapal 6 bulan pun mereka nggak Enggak. pernah turun, Benar. benar-benar kerja, nitip kalau ada yang turun tolong beliin perlengkapan pribadi atau makanan yang mereka pengen, udah mereka happy aja di Iya. kapal 6 bulan tuh nggak turun-turun, nggak kayak saya yang hobi turun dan jajan gitu kan ya, dan jalan-jalan. Iya. Ya kalau saya perempuan apa sih paling jajan, jalan-jalan, Jalan-jalan. beli apa makanan, tapi banyak yang saya temui tadi itu mereka benar-benar kerja hanya untuk Hanya untuk keluarga, keluarga, benar. banyak banget. Jadi Dan sayang sekali ya pikiran orang-orang luar itu dijudge semua pelaut itu negatif. nakal ya Nakal. istilahnya ya. Itu saya sangat Padahal sekarang tidak banyak banget setuju. pelabuhan yang mereka nggak bisa Dia turun nggak sama bisa turun, sekali. benar. Dan itu menurut saya pekerjaan pelaut itu pekerjaan paling mulia kayaknya. Ya, saya Karena setuju lah iya, ya, karena paling mulia. dibalik semua barang-barang yang dikirimkan dengan yang di tangan kita ini melalui laut loh, gitu ya. Kebanyakan mulia sekali. Oke. Tapi yang nih selama udah berlayar udah 10 tahun lebih lah ya, udah dari kadet sampai jadi perwira engine. Kira-kira apa yang perubahan terbesar di karakter yang terjadi nih di Rifai selama ini? Itu perubahan karakter saya itu jauh lebih dewasa ya kayaknya. Pasti. Itu seperti apa tuh, mulai misalnya dari kadet terus jadi junior officer dan sekarang udah jadi junior engineer, itu seperti apa tahapannya? Ya untuk bermula kita berawal berlayar sebagai kadet, kita kan nggak tahu apa-apa kayak tentang dunia pelaut dan dunia kapal ya. Itu merasa kita ya kayak gini nggak enak, di atas pelaut itu begini seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, jadi kita bisa lebih memahami dunia kapal itu seperti apa. Oh ternyata dunia kapal seperti ini. Ada sisi buruk, ada sisi negatif, ada sisi positif. Itu kita jadi semua tahu di atas kapal itu seperti apa. Tapi tergantung dari diri kita sendirinya ini. Kita memandang mau menuju yang ke sisi positif atau negatif. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau untuk pribadi saya sendiri, saya lebih ke positifnya ya untuk bekerja di atas laut itu, di atas kapal. Jadi lebih mendapatkan banyak manfaat, benar, lebih banyak mendapatkan manfaat sehingga kita bisa membentuk diri kita sendiri, lebih bisa dewasa memahami orang, karena kan kita di atas kapal itu hanya 20 orang ya, dan beda-beda. Itu beda-beda. Dan untuk memahami orang yang beda-beda ini tadi gimana nih? Dan untuk memahami orang itu ya kalau menurut saya ya kita yang harus bisa memahami lebih orang itu. Kalau seandainya kita bawa ego kita sendiri, kita tidak akan bisa. Jadi judulnya kita duluan yang harus berprinsip untuk pahami orang dulu, baru kita akan dipahami orang. Benar. Seperti itu. Kalau kita tidak memahami orang, ya nggak bakalan bisa kita dipahamin orang. Ini untuk orang Medan dan orang Belawan kayaknya itu adalah suatu hal yang challenge banget gak sih? Iya benar. Karena ada stereotype juga untuk orang Medan dan orang Belawan itu punya karakter tertentu gitu kan. Dan ini mau stand up, maunya untuk mundur dan berhenti sejenak untuk memahami orang itu adalah suatu achievement gak sih? Iya, pasti kita merasakan itu. Jadi untuk ada pesan nggak nih kira-kira untuk pelaut muda masa depan, untuk bahwa ada loh pekerjaan di luar sana di dunia maritim, baik itu sebagai perwira atau engine atau bahkan untuk orang yang bekerja di pelabuhan, kira-kira ada pesan nggak dari Rifai sendiri terkait dengan di generasi depan tuh masih ada pilihan pekerjaan lain nih? Kalau menurut saya untuk pekerjaan di dunia maritim itu sangat terbuka lebar untuk saat ini. Karena apa? Karena di dunia maritim itu, di dunia kita sendiri nih, itu berjalannya semua di bidang pelayaran kebanyakan. Masih menjadi backbone dari supply chain ya. Iya, itu supply semua in the world itu kebanyakan sebagian besar itu menggunakan jasa pelayaran. Jadi kalau untuk generasi muda masih ada banyak kesempatan itu yang bisa didapatkan pekerjaan di dunia pelayaran masih banyak. Jadi untuk generasi muda itu ya harus bisa memilih yang lebih baik dari yang terbaik. Untuk dunia pelaut menurut saya itu baik banget, tujuannya bagus. Untuk prospek pekerjaan ke depan sangat terbuka. Masih sangat terbuka banyak. Jadi masih menarik ya sebenarnya. Sekali. Dan selain itu kita balik lagi nih karena pasangannya dari Rifai adalah pelaut perempuan.
Pak sendiri memandang pelaut perempuan itu seperti apa? Kalau menurut saya pelaut perempuan itu eh, pandangan saya sih bagus ya di atas kapal. Karena apa? Karena di laut kan biasanya kita melihat semua tuh laki ya, laki-laki. Pada saat ada kedatangan seorang wanita bekerja di atas laut, mungkin di kapal itu jadi lebih hidup. Oh, saya tahu nih, karena saya sendiri untuk bekerja di kapal dulu dianggap tuh jadi kayak ibu ya. Iya. Jadi saya jadi tempat curhatan dari semua orang yang ada di kapal. Jadi Lebih untuk hidup. balance ya, gitu. Jauh lebih hidup kalau menurut saya ada sosok perempuan, wanita di Oke, atas kapal jadi bekerja. sebenarnya pandangan Pai sendiri untuk perempuan di atas kapal itu di-encourage ya, bahwa masih nggak apa-apa Iya, loh nggak apa-apa. perempuan Itu juga bekerja di kapal, toh profesional ya, gitu. profesional. Kalau Pai sendiri ngelihat saat ini di Indonesia bagaimana ya kondisi untuk kesempatan pekerja perempuan di dunia laki-laki ini? Iya, kalau untuk di Indonesia sendiri, menurut saya sangat minim untuk kesempatan pelaut wanita berkarir. Ya dikarenakan tahu sendiri perusahaan Indonesia masih banyak perusahaan Indonesia yang tidak menerima pelaut wanita. Padahal menurut saya pelaut wanita itu ya kalau untuk spesialnya untuk di pekerjaan dek itu jauh lebih bagus. Karena menurut saya wanita lebih teliti ya kalau untuk masalah Hal-hal navigation tertentu hal-hal ya. tertentu. Terkecuali engine ya itu Ya, mungkin berat. Tapi kalau saya kalau sendiri memang engine no 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 tapi no. kalau untuk bagian deck itu masih bagus banget untuk wanita bekerja di atas laut. Nah, yang kekurangan kita itu ya perusahaan di Indonesia ini nih masih banyak sekali yang tidak menerima. Sebenarnya kalau tadi bisa disimpulkan perusahaan Indonesia memang ternyata masih banyak perlu berbenah ya. Iya. Bahkan tadi untuk Rifai sendiri bekerja aja merasa nggak dapet challenge karena mungkin ada beberapa hal dan lainnya, lalu memilih untuk bekerja di luar. Dan ada PR tambahan lagi ya tentang perempuan atau equality ya, diversity untuk perempuan di atas kapal itu masih sangat minim ya. Kita harap ke depannya kita akan lebih baik ya. Iya. Nah, nih kita boleh nggak nih mengundang Ibu Sela untuk bergabung bersama kita dan join conversation nih, Oke, POV boleh. untuk The Greatest Love at Sea. Ya, kita udah punya dua orang sepasang suami istri, yang satunya di deck dan satunya di engine. Ini udah kayak bahtera rumah tangga. Memang ternyata Sela sebagai alpha female memang mendesain. Tapi sebenarnya itu adalah stereotip ya, kalau pemimpin dalam hal ini menganggap kalau yang nge-leading itu pemimpin keseluruhan. Padahal kan ini teamwork ya. Bukan berarti yang lebih mendesain itu terus jadi pemimpin secara harafiahnya, tapi justru memberikan kesempatan untuk memimpin itu adalah justru tingkat pemimpinan yang jauh lebih terlihat, lebih behind the scene, jadi memberikan kesempatan. Nih gimana kalian sebenarnya selama berumah tangga ini udah berapa lama ya kira-kira? Kita berumah tangga itu masih baru. Oke. Itu Tapi baru 5 bulan. sampai ke keputusan untuk menikah itu pasti juga nggak mudah ya. Iya. Untuk akhirnya memang sepakat ini loh rumah tangga yang akan kalian bangun, dan juga mengerti karakter masing-masing. Yang satu memang leading, punya kompetensi untuk itu baik secara pekerjaan profesional dan juga day to day, dan satu memang mau memberikan kesempatan itu juga. Itu seperti apa ya akhirnya? Oke, kita sepakat nih untuk maju. Awalnya sih pertama kan kita pacaran ya Cap ya. Dari awal saya sebagai alpha sudah Alpha female gitu kan ya. kasih tahu, maksudnya gini, saya kerja di laut, resikonya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu pun kerja di laut ya, jadi kan kamu sudah tahu sebenarnya. Saya tidak perlu ngasih tahu dari awal. Jadi kondisinya Backgroundnya tidaknya sudah paham jadi ya gitu. nggak susah untuk beradaptasi gitu, kayak ngasih tahu resikonya untuk kamu sama saya segini loh gitu kan, dengan LDR, terus saya masih mau berkarir, itu bagaimana gitu. Ternyata dia menerima. Jadi punya trust dan Iya. komitmen di sini ya untuk masih bisa disepakati kok gitu ya. Iya betul. Intinya sih trust sama komitmen aja Cap. Karena
sama komunikasi. Yang jelas komunikasi itu harus bagus. Nggak mungkin dong kita punya hubungan tapi biarin aja nanti gitu kan. Trust, komitmen sama komunikasi sih Kat. Komunikasi saat ini tuh cukup gampang ya. Betul, Kalau Kak. zaman dulu aku telepon itu kalau lihat pulau baru dapat Nah, sinyal. bener. Kalau sekarang kayaknya di middle of the sea pun mau texting, mau apapun itu Apapun akan bisa. lebih mudah ya karena sinyal all the time ada. Iya, Mau betul, Kak. di tengah samudera luas juga ada. Nah, ini kalian kira-kira bisa membagi itu nggak jadi kadang-kadang over communicate juga udah itu jauh pula distraction nggak sih? Lebih karena kita basicnya sama ya Cap, kita tahu backgroundnya kita Sama pelaut kerja kan, gitu ya. sama-sama kerja. Jadi sambil saling mengerti aja sih Cap, kayak misalnya dia kerja, saya kerja. Yang penting satu komunikasi diinfokan, bentar ya kerja dulu. Oke, Gitu. jadi nggak ada yang nggak ada nggak saling menuntut. bisa kerja bales nggak sekarang nggak gitu ya? Iya, jangan saling menuntut gitu. Kalau enggak kan ego masing-masing masih ada ya Cap. Gitu. Jadi komunikasi yang Profesional penting. tetap didahulukan ya, Betul. karena memang memilih Iya. situasi seperti ini ya. Bisa kebayang nggak sih sebenarnya kalau yang satu pasangannya masing-masing ini nggak dari laut dan nggak memahami background, akhirnya begitu bilang lagi kerja, Tidak ya pasti akan ya keep Susah. acting, keep knowing each Iya. other gitu. Sedangkan kerja kan kita butuh fokus ya kayak kerja di kapal kan banyak bahayanya nih kalau Fokus nggak fokus, ya, gitu. nggak konsentrasi gitu. Ya di engine aku duduk banyak lah bahayanya gitu. Jadi sebisa mungkin saling mengerti aja. Kayak sebentar ya kerja dulu atau sebentar ya ini lagi sibuk gitu. Itu komunikasi aja sih kayak. Jadi dalam 5 bulan ini kalian baru menikah dan langsung pisah LDR, itu end-up-nya adalah dengan komunikasi dan Iya, benar, Cap. komunikasi. Apalagi sekarang kan komunikasi mudah ya Cap. Setiap kapal pasti difasilitasi. Biarpun nggak bagus ya kadang kayak wifi-nya atau apa, tapi ya masih ada masih gitu ya. ada Masih yang bisa bisa. dipakai Dan gitu itu kan. nggak ada di zaman saya dulu tuh Iya. nggak ada gitu. Jadi sebisa mungkin zaman sudah berubah lebih memudahkan ya Jangan digunakan. dibikin persulit ya. Iya, Jangan dijadikan justru itu mempersulit keadaan Iya ya. betul, jangan jadi alasan sinyal nggak bagus udahlah nggak usah dikabarin, oh tidak bisa gitu. Jadi ngertilah posisinya masing-masing itu harus bagaimana, komitmennya harus gimana, jadi biar berjalan gitu. Oke, untuk bicara karir nih kan Sela di posisinya sekarang, kita tahu untuk perempuan itu kebanyakan nih memang rata-rata pelaut perempuan itu menikahnya dengan yang backgroundnya sama dan akhirnya mereka tuh stop di posisi tertentu karena ya itu tadi nggak mau LDR lagi, nggak mau untuk apa dua-duanya bekerja di kapal, mungkin salah satu akhirnya give up, kebanyakan seperti itu story-nya. Nah, kalian berdua nih menyepakati seperti apa ya kira-kira? Ada timeline tertentu kah untuk istilahnya mencapai posisi tertentu kah untuk sebelumnya akhirnya akan salah satu atau dua-duanya memutuskan untuk ya udah kita sudahkan bekerja di laut dan akhirnya memutuskan akan ke darat. Apakah sudah sampai ke sana nggak kesepakatan pemikiran berdua nih? Sebenarnya itu Sudah. udah dibicarakan kayak Oke. pasti ya namanya suami istri pengen misalnya nih dia istrinya ada di rumah saat dia pulang gitu kan. Cuma dari dianya sih lebih terserah kamu mau kerja atau nggak kerja itu terserah deh gitu. Kalau lebih baik ya memang di rumah gitu. Tapi kalau mau kerja apapun itu saya dukung kata dia. Mau maritim nggak maritim, tapi bidangmu maritim ya carilah pekerjaan yang bikin kamu juga nyaman gitu. Sesuai passionmu juga gitu. Kira-kira dari PAI sendiri ini punya keputusan seperti itu kenapa ya? Apa backgroundnya? Keputusan kalau untuk menikah, kalau seandainya istri saya saya sudah menikah, istri saya tetap berlayar ya Kevin, itu mungkin berat ya, berat. Karena apa? Karena kalau seandainya dua-duanya itu berlayar, kapan ketemunya? Gitu. Kapan ketemunya kalau sama-sama bekerja di laut? Jadi kita buat komitmen. Ada batas waktu tertentu gitu. Batas waktu tertentu untuk berlayar di stop. Tapi saya tidak membatasi dia untuk bekerja di dunia maritim. Saya malah lebih suka ya kalau seandainya kamu mau bekerja di dunia maritim, it's okay, nggak masalah, asalkan jangan berlayar lagi. Gitu. Tapi nanti ada batas tertentunya. Oke. Sekarang masih dalam time frame ya. Oke, itu menarik sih. Memang
hubungan seperti ini kan unik ya, dibutuhkan tadi memang pengertian dan trust yang sangat ruangnya besar dan nggak semua orang memang bisa menjalani komitmen yang kalian tengah bikin ini. Itu suatu challenge yang lain mungkin nggak bisa membayangkan, salah satu pergi aja nggak bisa membayangkan, apalagi nih dua-duanya dan bekerja dalam lingkungan yang sama-sama faktor risikonya tinggi ya. Nah, kira-kira dalam hubungan yang ya masih mini ini dan sangat baru dimulai, kalian mendapatkan pelajaran yang bisa kalian pikir ini bisa memperkuat pondasi hubungan kalian ke depan nggak? Pelajaran itu banyak, lebih belajar percaya, lebih bisa bertanggung jawab dengan keputusan sendiri atau apapun itu harus lebih difikirkan lagi, gitu, kayak lebih matang lah gitu. Terus sebagai misalnya pasangan baru ya kita lebih open minded aja sih kayak gitu. Biar ya udah berjalan aja. Jadi menarik nih ya, Bismillah, insya Allah perjalanan kalian panjang ya, selamanya bisa saling ngerti. Karena intinya dari hubungannya kalian memang komitmen dan percaya sih. Kalau salah satu udah maksain ego, udah tahu perempuannya seperti ini modelnya, itu udah akan membolak-balikan semuanya kan ya. So bisa dibilang ya biarkan waktu yang menjawab semuanya, asal punya usaha dan komitmen yang sama ya. Oke, senang sekali kalian hadir di sini berdua hari ini, menyenangkan melihat pasangan suami istri muda yang akhirnya juga memberikan pencerahan mungkin bagi masyarakat bahwa ada loh pekerjaan itu pelaut dan ada perempuan. Kadang-kadang laki-laki aja nggak tahu bahwa ada pekerjaan di laut sana yang emang kerjaan apa. Dan ini loh dua-duanya ada. Satu bekerja di engine, satu bekerja di deck, dan bahkan suami istri dua-duanya. Have a long life and blessing for your love. Sampai di sini, terima kasih. Bye-bye.